Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin namaku Zainab, mahasiswi Prodi Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Di sini kita akan membahas mengenai topik bagaimana sih emosi bisa berubah dan berkembang di usia parubaya. Nah, mungkin sebagian orang yang sudah melewati fase dewasa tengah, yakni umur 40-60 tahun, mereka akan bertanya-tanya, kenapa sih perasaan saya tuh sekarang jadi beda dari yang dulu gitu. Mungkin emosinya jadi lebih stabil atau justru malah susah untuk mengendalikan emosi. Nah, di sini kita akan bahas lengkapnya ya. والذاهب صلى الله عليه يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب صلى الله عليه. Seperti cuplikan video singkat tadi, mencari ketenangan batin itu sangat penting di usia ini ya teman-teman. Nah, ayo coba kita pelajari lebih dalam lagi. Nah, ketika kita memasuki usia parubaya atau sekitar 40-60 tahun, ada beberapa perubahan emosional yang secara umum itu terjadi. Yang pertama itu seringkali adanya peningkatan stabilitas emosi. Nah, artinya kita tuh nggak lagi segegabah dan seberapi-api pas waktu muda, jadi lebih cenderung tenang dan lebih tenang saat menghadapi masalah gitu. Dan juga mood kita tuh nggak yang naik turun drastis itu kayak pas waktu muda gitu. Tapi di sisi lain, di usia ini juga banyak membawa tantangan emosi baru seperti tanggung jawab yang bisa meningkat gitu. Nah, kayak misal pekerjaan, keluarga, atau mungkin tanggung jawab untuk merawat orang tua. Nah, hal ini tuh bisa memicu adanya stres, cemas, atau bahkan kesepian. Nah, kita juga mungkin bakal ngerasa jadi tertekan dengan ekspektasi sosial atau tuntunan hidup dia semakin kompleks gitu. Jadi untuk menyadari bahwa di balik kedewasaan emosi ada potensi munculnya gejolak yang perlu kita kelola gitu. Walaupun banyak tantangan-tantangan baru di usia ini, tapi di usia ini juga merupakan waktu yang luar biasa untuk perkembangan emosi positif. Nah, kita tuh cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola emosi kita sendiri. Kita lebih bijaksana dan dalam merespon situasi, dan empati kita terhadap orang lain juga bisa meningkat. Hubungan interpersonal kita seringkali menjadi lebih dalam dan juga bermakna. Salah satu kunci untuk mencapai ketenangan dan emosi positif ini adalah melalui koneksi spiritual atau kegiatan yang menenangkan jiwa. Sama seperti ibu-ibu tadi yang sedang melantunkan sholawat. Nah, kegiatan tadi itu seperti meditasi atau berdoa, membaca kitab suci, atau bahkan sekedar meluangkan waktu untuk refleksi diri dan bisa menjadi sumber dari kedamaian batin yang luar biasa. Ini membantu kita untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas dan menemukan makna di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Jadi ayo kita cari kegiatan yang menenangkan jiwa dan dipraktikkan secara rutin. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cara mengatasi ketidakstabilan emosi di usia dewasa tengah ini ya. Nah, karena tentu saja nggak semua orang tuh bisa melewati masa ini tanpa hambatan gitu. Masalah emosi kayak depresi, kecemasan berlebihan, atau burnout gitu bisa aja muncul jika misal kalian mengalami itu. Mungkin kalian bisa untuk mencari dukungan. Nah, beberapa hal yang bisa dilakuin itu, yang pertama kalian bisa sharing cerita atau kalian ceritain apa yang kalian rasain ke orang-orang terdekat kalian. Yang kedua itu bisa dengan melakukan aktivitas yang bisa Anda nikmati. Jadi yang yang kalian rasa itu tuh menjadikan energi positif untuk diri Anda sendiri. Nah, yang ketiga itu bisa dengan memperkuat aspek spiritual. Nah, yang keempat itu yang terpenting, jika masalah emosinya terus berlanjut dan mengganggu kualitas hidup, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari psikolog atau psikiater. Nah, mencari bantuan ini kan bukan berarti kalian lemah ya, tapi itu sebagai tanda kekuatan kalau kalian tuh peduli dengan diri kalian sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.